Meskipun dianggap ketinggalan zaman, cara budidaya ikan lele di kolam tanah masih banyak dilakukan, terutama oleh pembudidaya ikan di pedesaan di mana kondisi ekonomi masih terbatas. Perawatannya yang relatif mudah dan target pemasaran yang cukup luas menjadi faktor pilihan tersendiri bagi para peternak ikan lele. Sebenarnya, media pembudidayaan ikan lele pun cukup beragam. Mulai dari kolam terpal, kolam tembok, kolam bioflok, dan salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah media kolam tanah. Kolam tanah adalah salah satu media pembudidayaan ikan termasuk ikan lele yang dibuat dengan bahan utama tanah yang digali. Cara budidaya ikan lele di kolam tanah juga relatif mudah dan murah. Pembuatan kolam tanah sebaiknya melihat dulu jenis tanahnya, apakah mudah menyerap air atau tidak. Untuk kolam tanah sebaiknya dibuat pada jenis tanah yang tidak mudah menyerap air. Kolam tanah tidak bisa dibuat pada tanah yang berpasir dan tanah galian. Walau dianggap konvensional, ada beberapa kelebihan dari kolam tanah yang tidak dimiliki kolam ikan modern lain. Ketersediaan pakan alami menjadi kelebihan utama dari kolam tanah. Pada kolam tanah tentu memiliki pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan lele dengan jumlah yang lebih banyak. Karena tanah merupakan tempat tumbuhnya mikroorganisme yang bisa menjadi pakan tambahan ikan lele. Selain itu, biaya dalam pembuatan kolam tanah relatif lebih murah dibandingkan dengan kolam jenis lain. Pada kolam tanah, proses perombakan sisa pakan dan metabolisme bisa terjadi secara alami, sehingga sobat tidak perlu menambahkan alat khusus. Kolam tanah juga bisa dengan mudah untuk dialihfungsikan, misalnya menjadi sawah. Tapi, ada juga kelemahan kolam tanah yang sering dialami para peternak ikan, yaitu kolam tanah rentan bocor. Kebocoran rentan terjadi pada tanggul kolam sehingga peternak harus rutin melakukan perawatan. Debit air yang masuk ke dalam kolam pun lebih sulit dikontrol, serta hewan predator di dalam kolam tanah sulit untuk terdeteksi. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan tips membuat kolam tanah yang kuat dan bebas bocor. Sebelum memulai budidaya ikan lele di kolam tanah, hal utama yang harus dipersiapkan tentunya adalah lahan untuk kolam. Proses awal adalah penggalian tanah. Namun sebelum menuju ke proses penggalian, pastikan lokasi untuk pembuatan kolam tanah telah bersih dari sampah. Selanjutnya mulailah menggali tanah, misalnya berukuran 5 x 3 meter dengan kedalaman 80–150 cm. Tanah hasil galian jangan dibuang, sebaiknya jadikan tanah hasil galian sebagai tanggul. Tanggul dibuat di pinggiran kolam agar semakin kuat dan nantinya kolam tidak mudah bocor. Selanjutnya pasang pipa pengeluaran air di salah satu sudut tanggul kolam agar air tidak meluap. Sobat juga bisa menambahkan parit di tengah kolam dengan ukuran lebar 40–50 cm dan kedalaman 20 cm. Pembuatan parit ini bertujuan untuk memudahkan saat lele akan dipanen. Setelah proses penggalian kolam selesai, maka kolam harus dikeringkan terlebih dahulu. Keringkan kolam di bawah sinar matahari selama 3–7 hari. Pastikan kolam harus benar-benar kering, ditandai dengan berubahnya tanah di dasar kolam menjadi retak-retak. Proses pengeringan ini berfungsi untuk membunuh segala bakteri yang ada di tanah kolam yang bisa menimbulkan penyakit bagi ikan lele. Selain itu, gas-gas beracun yang terperangkap di dalam tanah akan menguap hilang jika terpapar sinar matahari. Setelah tanah dasar kolam dipastikan benar-benar kering, proses selanjutnya adalah penggemburan tanah. Tanah digemburkan atau dibajak menggunakan cangkul dengan kedalaman sekitar 10 cm. Tanah yang gembur nantinya mudah ditumbuhi mikroorganisme baik. Apabila tanah dasar kolam sudah digemburkan, selanjutnya dilakukan proses penebaran kapur. Proses pengapuran berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH pada tanah. Taburkan kapur tohor dengan dosis 50–200 gram per meter persegi. Semakin asam tanah, maka jumlah kapur tohor yang ditaburkan pun harus semakin banyak. Setelah kapur ditaburkan, aduk-aduk bersama tanah yang telah digemburkan sampai tercampur rata dan biarkan hingga 7 hari. Setelah tanah diberi kapur dan dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemberian pupuk. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi, kerbau, kambing, atau bisa menggunakan pupuk kompos.
Taburkan pupuk secara merata ke tanah dasar kolam, pastikan tercampur rata dengan tanah yang telah gembur. Bisa juga ditambahkan dengan pupuk urea dan TSP. Kemudian padatkan tanah campuran tadi dan biarkan hingga 1 minggu. Proses pemberian pupuk berfungsi untuk menumbuhkan organisme seperti fitoplankton dan cacing, di mana nantinya bisa menjadi pakan alami lele. Setelah kolam dipupuk, sobat bisa mengisi kolam dengan air setinggi 50-70 cm dan biarkan selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu air kolam akan tersinari oleh matahari dan tembus ke dasar kolam. Hal ini akan memicu tumbuh dan berkembangnya biota air seperti cacing dan fitoplankton yang berfungsi sebagai pakan alami lele. Setelah 1 minggu, air kolam akan berubah warna menjadi kehijauan. Sobat bisa menambahkan air lagi ke dalam kolam hingga ketinggian mencapai 100-120 cm. Setelah melakukan seluruh prosedur di atas, maka kolam tanah telah siap untuk ditebari benih ikan lele. Bibit yang sobat gunakan tidak boleh sembarangan. Perlu sobat perhatikan sebelum membeli bibit ikan lele, terutama ciri-ciri bibit lele yang baik. Bibit lele yang baik dan sehat memiliki ciri-ciri terus bergerak aktif. Pastikan tidak ada cacat atau luka di seluruh tubuh ikan lele, mulai dari kepala hingga ekor. Kulit bibit lele yang baik warnanya mengkilap tanpa ada bercak dan ukurannya seragam. Ukuran bibit lele yang siap dimasukkan kolam biasanya sekitar 5-7 cm. Sobat bisa memilih jenis bibit lele sesuai keinginan. Yang terkenal adalah bibit lele Dumbo ataupun lele Sangkuriang. Lele Sangkuriang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada lele Dumbo. Setelah sobat memastikan memilih bibit yang baik dan sehat, proses selanjutnya adalah penebaran ke dalam kolam. Tetapi perlu diingat, jangan sampai sobat memasukkan bibit ikan lele yang baru saja dibeli secara langsung ke dalam kolam. Hal ini akan mengakibatkan lele menjadi stres, karena lele belum diberi waktu untuk beradaptasi dengan air kolam. Bibit lele harus menyesuaikan suhu terlebih dahulu dari wadah bawaan dengan air kolam. Sobat meletakkan bibit lele bersama wadah bawaannya ke dalam kolam lalu diamkan selama 15-30 menit. Setelah itu miringkan sedikit wadah dan biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya. Proses ini sangat penting mengingat lele adalah salah satu jenis ikan yang mudah mengalami stres. Pemberian pakan pada lele yang dipelihara dalam kolam tanah tentu berbeda dengan yang dipelihara di kolam terpal atau tembok. Pakan ikan lele di kolam tanah bisa sedikit lebih hemat karena telah tersedia pakan alami dari dalam kolam. Tetapi tetap saja ikan lele juga perlu tambahan nutrisi. Sobat bisa memberikan pakan buatan berupa pelet. Pelet mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh lele agar bisa tumbuh sehat. Pada saat lele masih dalam bentuk bibit, pakan yang diberikan berupa pelet yang masih dalam bentuk butiran. Bisa juga diberikan pakan tambahan cacing sutera atau kutu air. Jika lele sudah besar, pelet yang diberikan adalah pelet yang sesuai dengan panjang tubuhnya. Ada banyak jenis pakan lele yang disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan lele di pasaran yang bisa sobat coba. Untuk menghemat pakan, sobat juga bisa memberikan pakan alternatif berupa ikan cincang atau keong sawah yang telah dipotong-potong. Pakan alternatif dari campuran daun singkong dan pelet juga baik untuk lele. Pemberian pakan dilakukan 3-4 kali dalam 1 hari. Khusus untuk lele yang masih dalam bentuk bibit, frekuensi pemberian pakan harus ditingkatkan. Karena bibit lele lebih mudah merasa lapar. Setelah lele bertambah besar, frekuensi pemberian pakan bisa sedikit dikurangi. Setiap 10 hari sekali, lele diambil sampelnya dan ditimbang untuk mengetahui berapa jumlah pakan yang harus diberikan setiap harinya. Jangan sampai telat dalam memberi pakan, karena lele termasuk hewan kanibal. Ia akan memangsa kawannya terutama yang berukuran lebih kecil apabila dalam kondisi kelaparan. Saat memberi pakan lele, sobat harus memperhatikan apakah lele sudah kenyang atau belum. Jangan sampai memberikan pakan terlalu banyak. Apabila lele sudah kenyang maka ia tidak akan memakan pakan ataupun pelet yang disebar. Sisa timbunan pakan di dasar kolam juga tidak baik bagi lele karena akan menimbulkan zat amonia yang bisa membuat lele sakit atau mati. Dalam membudidayakan ikan lele, perlu dilakukan pemeliharaan yang telaten dan rutin. Hal itu meliputi kebersihan kolam, hama, penyakit, dan lain-lain.
Untuk kebersihan kolam, sobat harus mengganti air kolam tergantung dengan frekuensi pemberian pakan. Apabila frekuensi pemberian pakan tinggi, maka kolam harus lebih sering dibersihkan. Jika telah tercium bau seperti bau busuk, maka segera ganti air kolam. Bau busuk tersebut bersumber dari sisa-sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Angkat sisa-sisa pakan yang ada di dasar kolam. Kemudian gantilah air kolam dengan menguras sepertiga air kolam bagian bawah, kemudian isi kembali dengan air baru. Untuk mencegah agar hama pemangsa seperti musang air, biawak, atau ular, sebaiknya pada saluran pemasukan maupun pembuangan air diberi saringan atau semacam jaring pelindung. Bisa juga dengan memasang pagar di pinggiran kolam. Jagalah suhu air kolam agar stabil pada kisaran 28 derajat Celcius agar lele tetap dalam kondisi yang baik. Dalam proses ternak dan budidaya, waktu panen adalah saat-saat yang paling ditunggu. Setelah masa pemeliharaan selama 2,5–3 bulan, lele telah siap untuk dipanen. Biasanya lele siap panen jika dalam 1 kg lele berisi sekitar 5–9 ekor. 2 minggu sebelum lele dipanen, frekuensi pemberian pakan sedikit dikurangi. Agar memudahkan dalam proses pemanenan, kuras air kolam terlebih dahulu menggunakan ember ataupun pompa hingga tersisa air setinggi 10–15 cm saja. Gunakan sarung tangan atau bantuan jaring agar tangan tidak terkena patil. Setelah itu sortir lele sesuai ukuran agar lebih seragam. Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu kelemahan dari kolam tanah adalah rentan terjadi kebocoran. Tetapi ada tips yang bisa sobat lakukan untuk meminimalisir kebocoran kolam. Kebocoran pada kolam tanah biasanya terjadi akibat tanggul kolam atau pematang kurang kuat. Maka dalam pembuatan tanggul kolam sebaiknya memperhatikan antara kedalaman kolam dengan tinggi dan lebar tanggul kolam. Supaya tanggul kolam kuat menahan debit air, tanggul dibuat dengan lebar atas 1 meter dan lebar bawah 2–3 meter. Tanggul kolam ditanamkan sekitar 20 cm di bawah dasar kolam agar lebih kuat. Selain tanggul, sobat bisa membuat dasar kolam dengan posisi miring ke arah pengeluaran air sehingga memudahkan saat menguras air kolam. Kemiringan dasar kolam dari arah pemasukan ke arah pengeluaran adalah 1–2% saja. Jadi, sebagai contoh setiap jarak 10 meter diberikan selisih ketinggian sekitar 30 cm. Saluran di tengah kolam atau parit juga dibuat miring ke arah pengeluaran air agar memudahkan saat pengurasan. Untuk saluran pemasukan air dan pengeluaran air sebaiknya dibuat terpisah dan terletak di tengah sisi kolam yang pendek. Hal tersebut ditujukan agar sirkulasi air menjadi lebih lancar. Beberapa langkah dalam cara budidaya lele di kolam tanah ini sangat mudah dan sederhana, sehingga akan memudahkan sobat ataupun para pemula yang ingin membudidayakan lele. Untuk hasil yang baik, sobat perlu melakukannya dengan cermat dan tepat. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat, dan selamat mencoba.